Video ini dibuat bukan untuk menakutkan kalian, tetapi pembahasan kita mematikan. Salah sedikit langsung hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Signe Bincang Agama. Oke guys, kita kali ini akan membahas tentang nasah dan mansuh. Apa pengertiannya nasah mansuh? Perbedaannya nasah dan mansuh dan macam-macamnya nasah dan mansuh. Oke guys, mari kita simak video ini. Nah guys, kali ini kita kedatangan narasumber nih. Dengan siapa Kak? Oke, perkenalkan nama saya Bella Putulaili. Di sini saya dari kelas 12 MPK 2. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, kita ada narasumber kita nih, yakni Kak Bella. Langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian nasah dan mansuh. Oke, menurut Kak Bella, pengertian nasah itu apa sih? Secara bahasa dulu deh. Etimologi, saja etimologi. Oke, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian nasah secara bahasa atau secara etimologi. Ya, di sini nasah secara bahasa itu berasal dari kata al-izalah, an-natal dan juga an-naqli. Oke, dari kata al-izalah atau dari kata al-izalah dulu deh Kak. Coba apa sih artinya al-izalah itu? Oke, jadi di sini al-izalah ini artinya yaitu menghilangkan. Kalau an-natal memindahkan dan at-tabdil itu menggantikan. Ya itu ya teman-teman. Coba di Al-Quran ada nggak sih Kak artinya nasah? Artinya nasah menurut kata al-izalah itu apa? Oke, di sini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 42 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yansakhullahu ma yulqi syaitanu tsumma yutimmu ayatihi. Surah Al-Baqarah, yang artinya Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Jadi di sini ada kata fa'il sakullah. Jadinya di sini bermakna al-izalah yang berarti menghilangkan. Nah itu secara kata al-izalahnya ya. Kalau kata bilnya Kak. Oke, di sini at-tabdil dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayat. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apabila kami meletakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Jadi di garis bawah nih guys. Jadi di sini kata baddalna ini bermakna tabdil yang artinya mengganti. Oke. Setelah mengetahui arti nasah dari segi bahasa, kita akan membahas nasah dari segi istilahan syar'an secara syar'an ya. Di sini bisa Kak Bella jelaskan apa sebenarnya artinya? Oke, jadi di sini nasah secara istilah yaitu intihaul hukmi wa taqdiruhu bi hukmin akhar. Apa artinya Kak? Yang berarti itu menghilangkan suatu hukum dan menggantikan dengan hukum yang lain. Oke. Jadi menghilangkan satu hukum terlebih dahulu baru menggantinya dengan hukum yang lain. Nah, kalau di Al-Quran itu dijelaskan juga ya ternyata bahwasannya arti dari istilah itu apa? Maksudnya pengertian istilah itu diambil dari kata ini nih, dari firman Allah ini. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim. Nah, ayat ini tuh berasal dari surat Al-Baqarah ayat 106. Bisa dibacakan artinya Kak Bella? Oke, di sini artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ini berarti ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami
jadikan rupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kami mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini kan ada kata manasak min ayatin wa muslimin bi khairin. Jadinya menggantikan satu hukum dengan hukum yang lain. Nah, kayak gitu ya. Kalian dari pengertian dari Kak Bella tadi mengetahuilah arti nasa secara bahasa dan juga secara syarat. Halo guys, jadi gimana nih? Kalian udah ngerti gak sih pengertian nasa dan mansuh? Oke, karena kalian udah ngerti, jadi kalian udah paham kan tentang nasa dan mansuh? Belum? Oke, karena kalian belum paham, mari kita bahas tentang macam-macam dan perbedaan nasa dan mansuh. Kira-kira kita bahas dari yang mana dulu ya? Oke, kita akan bahas macam-macam nasa dan mansuh. Nah guys, kita saat ini sampai di pembahasan tentang macam-macam nasa dan mansuh. Di sini kita bersama narasumber baru kita, yakni dengan siapakah? Perkenalkan, nama saya Hulisatul Hasanah, kelas 12 BK. Nah, kita di sini dengan Kalisa nih guys. Kalisa akan membantu kita menjelaskan tentang macam-macam nasa dan mansuh. Bisa dijelaskan Kak, bagaimana macam-macamnya? Jadi macam-macam nasa dan mansuh itu ada 3 kategori nih. Kategori yang pertama yaitu nasa Quran bil Quran, ada nasa Quran bis sunnah, ada nasa sunnah bis sunnah, dan juga sunnah bil Quran. Nah, kategori yang kedua itu ada raf'un hukmi ma'a tilawah, ada raf'un hukmi ma'a baqa'i tilawah, ada raf'un tilawah ma'a baqa'i hukmi. Kemudian yang terakhir itu ada 2 nasakh ilal badal sama ghair badal. Nah, langsung saja ya Kak tentang pembahasan yang pertama tentang ini deh, tentang nasa Al-Quran bil Quran. Kalau nasa Quran bil Quran itu contohnya itu ada pada tentang pengharaman homer. Dimana kan dulu waktu zaman jahiliyah itu kan homer itu kan diperbolehkan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 67. Nah, kemudian karena Homer itu mengkhawatirkan, jadi turunlah ayat yang berisi tentang perintah menjauhkan diri dari Homer karena mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian pada saat itu ada salah satu sahabat Nabi nih Kak, yang pada saat itu melaksanakan sholat. Nah, tapi dalam sholatnya itu tidak khusyuk. Tidak karena mabuk. karena beliau mabuk. Ya, jadi pada saat itu kalau nggak salah beliau itu membaca surat Al-Kafirun. Itu muter-muter, nggak nyampe-nyampe gitu loh. Karena kita sendiri kayak bingung sendiri kan kalau nggak fokus memang surat Al-Kafirun. Jadi ayat yang tadi tuh dihapus lagi. Jadi ayat itu tuh secara tegas Homer itu secara tegas diharamkan. Ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 43. Karena peristiwa tersebut jadi turunlah ayat An-Nisa 43. Jadi yang semulanya itu pengharaman Homer di surat Al-Baqarah 219 kemudian dinasah di surat An-Nisa ayat 43. Ini di surat An-Nisa itu bahwa dinyatakan bahwa pengharaman Homer itu lebih ditegaskan lagi. Ya. Nah, langsung ya Kak, yang kedua tentang nasakh Al-Quran dengan sunnah. Maksudnya apa? Nasakh Al-Quran dengan sunnah itu maksudnya menasakh Al-Quran itu dinasakh dengan sunnah. Dengan sunnah. Nah, di sini saya. Di sini contohnya tentang wasiat pada orang tua dan juga kerabat. Nah, ini terjadi pada surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian ayat ini dinasakh dengan sebuah hadis yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha a'taka alladzi haqqi haqqah wala wasiyata al-warith. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, yang ketiga, ini sudah pembahasan spesifik Kak. Berarti Al-Qur'annya itu dinasah dengan sunnah yang ada. Nah, pembahasan yang ketiga tentang menasah sunnah dengan Quran. Jadi itu ada sebuah sunnah, kemudian itu dinasah atau diganti dengan ayat Al-Quran. Di sini tuh contohnya pada saat Nabi SAW itu melaksanakan sholat, kemudian Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Nah, sunnah ini kemudian dinasah dengan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 144, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa mengharuskan menghadap ke kiblat, ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Haram, Masjidil Haram, ya. Selanjutnya ya Kak, tentang menasah sunnah dengan sunnah. Dulu tuh Nabi pernah melarang, istilahnya melarang ziarah kubur. Oh, ziarah kubur. Ya. Kemudian hukum larangan tersebut tuh dinasah dengan sebuah hadis lagi, yakni yang berbunyi "Nahaitukum an ziarah kubur fazuruha." Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi maka sekarang ziarahlah kalian. Jadi diperbolehkan. Karena mungkin Rasul tuh melarang karena pada zaman dulu kan ditakutkan orang-orang zaman jahiliyah itu berbuat syirik karena jadi mereka pikir menyembah kepada kuburan, maka dilarang. Selain Allah. Itu nih. Nah, ini membuktikan bahwa nasa itu ternyata tidak terjadi pada Al-Quran saja, namun kepada sunnah juga. Oke Kak, lanjut ya. Pembahasannya yang kedua tentang menghapus hukum tapi lafaznya masih ada. Itu gimana Kak? Itu ada 3. Ada nas raf'ul hukmi ma'a baqa'il tilawah, ada raf'ul tilawah ma'a baqa'il hukmi, ada raf'ul tilawah wa hukmin ma'an. Nah, yang pertama itu ada raf'ul hukmi ma'a baqa'il tilawah. Nah, itu terjadi pada pada ayat kematian. Jadi maksudnya hukum ma'abaq tilawah ini menghapus sebuah hukum tetapi menetapkan ayat ya, ayatnya masih ada. Ya, betul. Nah, yang kedua, jadi kan ayat keempat tadi itu kan ada beberapa kategori gitu kan. Tapi ini masih ada, tapi hukumnya mereka sudah hilang. Sudah nggak berlaku gitu loh. Ya, yang kedua tentang raf'ut tilawah ma'abaq itu maksudnya gimana? Jadi itu menghapus sebuah lafaz, tapi itu menetapkan sebuah hukum. Hukumnya masih ada, tapi lafaznya itu sudah tidak ada. Itu terjadi di mana Kak? Nah, itu terjadi pada saat rajul zina. Nah, pada saat itu tuh di sini dijelaskan bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Hazim bahwa Umayyah bin Ka'ab berkata pada Zaid bin Hubashi, saya pernah membaca surat Al-Ahzab bersama Rasulullah SAW seperti jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah, bahkan lebih banyak lagi. Tapi kemudian banyak yang dihapus hingga menjadi 73 ayat. Di antara ayat yang dihapus adalah tentang rajam, seperti ayat asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuha al-battah. Jadi ayat itu sudah tidak ada lagi ya, tapi masih ada tentang rajam zina sampai sekarang. Betul. Yang ketiga langsung tentang raf'ut tilawah dan juga hukumnya. Jadi dua-duanya juga dihapus. Ya. Itu tentang, kalau nggak salah tentang rodo ya, ya. Itu di sini ada sebuah riwayat yang datangnya itu dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahasanya dikatakan dahulu itu termasuk ayat Al-Quran yang pernah dibaca adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian ayat yang 10 susuan itu dinasah menjadi 5 susuan.
Nah, hukumnya sampai sekarang berlaku ya. Jadi bukan 10 lagi nih. Sekarang hukum yang berlaku adalah 5 rodoat, 5 kali susuan. Nah, yang kategori ketiga itu tentang nasah ilal badal dan gairu badal. Ini maksudnya gimana nih? Kalau yang nasa ilal badan itu ada 3 kak. Ada yang akhaf, ada yang musawin, dan juga ada yang asyad. Kalau yang akhaf di sini itu maksudnya menghapus sebuah hukum, kemudian itu diganti dengan hukum yang baru. Tapi hukumnya itu lebih ringan. Contohnya kayak intiqalul kiblat, tentang toharoh atau sholat seperti itu. Jadi itu awalnya yang sholatnya itu banyak rakaatnya, sampai berapa? 40 sampai 50-an. Iya. Itu sekarang jadi hanya 5 saja. Itu yang dimaksud dengan akhaf, ya ini 5 diringankan. waktu. Dulu kan ada sampai berapa sih 50 50 ya 50 waktu. Dan mungkin diringankan lagi ya. Jadi Yang musawir nih kak, gimana contohnya? kalau yang musawin itu menghapus sebuah hukum, kemudian diganti dengan hukum baru. Nah hukumnya itu sebanding, maksudnya setara gitu loh. Setara. Itu contohnya seperti intiqalul kiblat. Dulu kan Menghadap ke Baitul Maqdis. menghadap kiblat ke Sekarang Maqdis. Kemudian ke sekarang itu ke Ka'bah. Baitullah. Ya. Jadi sama saja kan? Sama tinggal kan geser. Ini geser. Ya. Terus yang terakhir, bukan terakhir, yang saya badal yang asyad maksudnya. Kalau yang asyad itu menghapus sebuah hukum, kemudian diganti dengan hukum baru, tapi hukumnya itu lebih berat. Nah, lebih berat. Contohnya hukum yang mana nih? Yang dimaksud lebih berat? Contohnya itu dalam di sini tuh waktu zina, makanya perempuan yang terbukti berzina. Ini kan ada pada surat An-Nisa ayat 15 di mana di dalamnya itu terdapat bahwa ada seorang perempuan yang terbukti berzina, kemudian dia tuh ditahan dalam rumah hingga meninggalnya. Jadi sampai meninggal ditahan dalam rumahnya. Nah, ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 15. Kemudian ini dihapus dinasa dengan surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman pelaku perzinahan. Yang 100 kali cambukan bukan Kak? Ya betul. Kalau dulu kan hanya ditahan Hanya sampai ajalnya, jadi Iya, dia tidak iya. bisa bersalah ya. Nah, dihapus dengan hukum yang lebih berat, dinasah dengan hukum yang lebih berat yakni dengan 100 kali cambukan bagi para pelaku zina. Nah, yang terakhir nih pembahasan kita tentang macam-macam nasah, tentang gairu badal. Nah, kalau yang gairu badal ini itu menghapus sebuah hukum, tetapi itu tidak diganti dengan hukum apapun gitu loh. Makanya tanpa diganti dengan hukum yang lain. Oh, tidak Jadi diganti gairu badal dengan tidak diganti. Contohnya ini ada perintah bersedekah manakala ketika kita hendak menemui Rasulullah. Di sini dijelaskan pada surat Al-Mujadilah ayat 12. Bahwasanya yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah pada orang miskin. Kemudian ayat ini dinasah dengan Al-Mujadilah ayat 13 yang artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Nah, maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang semuanya kita memberikan sedekah saat hendak menemui Rasul, kemudian dinasah sama ayat Al-Mujadilah ayat 13 yang isinya cuma kita harus mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya enggak tidak harus bersedekah. Iya, kita makanya istilahnya kayak sedekahnya itu untuk mendekatkan kepada Allah. Kayak mendirikan sholat, menerima zakat, pokoknya taat pada Allah. Ya. Jadi terima kasih ya Kak sekali lagi ke atas bantuannya telah memahami kita tentang macam-macam dari nasah dan mansukh. Gimana nih kalian udah paham belum tentang macam-macam dari nasah dan mansukh?
Gimana nih? Kalian udah paham gak sih pengertian dan juga macam-macam nasa dan mansub? Oke, jadi kita ada di segmen terakhir nih, yakni tentang perbedaan nasa dan mansub. Langsung saja ya guys, yuk kita bahas. Oke guys, kita sampai di segmen yang terakhir, yakni bagaimana cara kita mengetahui nasa dan mansub, mengetahui adanya nasa dan mansub dan hikmah daripada nasa dan mansub. Nah, di sini kita bersama dengan narasumber kita, yakni dengan Saya Risma Dan saya Dana. Nah, dengan Kak Lisa dan Kak Bella, kita akan menuntun kalian mengetahui cara adanya nasa dan mansub dan hikmahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Bagaimana cara kita mengetahui nasa dan mansub? Jadi cara mengetahui nasa dan mansub itu dengan 3 cara. Yang di sini pertama itu harus ada keterangan di antara dua dalil yang menunjukkan ketentuan dalil yang datang. Kemudian contohnya maksudnya itu gini. Jadi harus ada sebuah dalil yang dalil tersebut itu menghapus dalil sebelumnya. Contohnya di sini dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 13, di mana ayat surat ini menghapus surat Al-Mujadilah yang ayat 12. Ayatnya itu menjelaskan tentang apa, Kak? Kalau yang ayat 12 ini kan menjelaskan tentang kalau sama bertemu dengan Nabi nih, kita kan diharuskan bersedekah gitu Kak. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Mujadilah ayat 13 ini. Yang dimana kita tidak diharuskan tidak diharuskan untuk bersedekah ketika bertemu dengan Rasulullah. Jadi harus ada ayat yang menasa dan ayat yang dinasa. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu harus ada ijma ulama yang menentukan mana nih dalil yang datang terlebih dahulu dan mana dalil yang datang setelahnya. Jadi harus ada kesepakatan di antara ulama. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu harus ada keterangan yang sah yang menjelaskan mana dalil yang datang terlebih dahulu dan juga mana dalil yang datang setelahnya. Kalau yang awal kan harus ada ijma ulama nih. Nah, ijma ulama itu tidak cukup untuk mengetahui nasa dan mansub. Jadi itu harus ada keterangan yang sah. Meskipun sudah ada kesepakatan, kita tuh juga harus ada keterangan yang sah. Sumbernya itu yang jelas. Seperti keterangannya riwayat sahabat yang mengatakan ayat ini diturunkan sebelum ayat ini dan ayat ini diturunkan setelah ayat itu, atau dengan redaksi lain yang menjelaskan tentang waktu turunnya ayat tersebut. Nah, ini mungkin berkaitan dengan asbabun nuzul ya Kak ya? Iya, betul. Bagaimana ayat ini diturunkan, di mana ayat ini diturunkan dan sebagainya. Nah, mungkin itu adalah beberapa cara kita mengetahui adanya nasa dan mansub. Nah, selanjutnya nih, kita akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita, hikmah kita mengetahui adanya nasa dan mansub. Apa yang kita dapatkan setelah mempelajari materi-materi yang tadi gitu. Gimana Kak? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya nasah dan mansub. Yang pertama yaitu mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah itu tidak akan pernah terikat dengan ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan mansub ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa Dialah yang Maha menentukan. Nah, itu terkait dengan kebesaran Allah ya. Kita akan selalu mengingat keesaan Allah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengetahui proses tasyri' atau penetapan hukum untuk menelusuri tujuan ajaran serta alasan ditetapkannya suatu hukum. Nah, itu terkait dengan kenapa kita harus mengikuti aturan-aturan Islam yang ada gitu. Yang terakhir yaitu menghendaki kebaikan dan kebenaran bagi umat. Sebab jika nasa itu beralih kepada hal yang lebih berat, maka itu akan bernambah pahala. Dan jika diringankan itu, maka ia mengandung kemudahan dan kenikmatan. Nah, begitu. Nah, terima kasih Kak Bella penjelasannya. Nah, kita akan menarik kesimpulan di sini nih.
kenapa kita harus mempelajari nasab dan mansub. Mungkin di luar sana umat Islam sendiri ataupun non muslim yang lainnya berpikir, kenapa sih Islam itu gak jelas, kenapa ayat-ayatnya itu dihapus, kenapa ayatnya itu tidak digunakan, expired, dan lain sebagainya. Nah, mereka hanya belum mengetahui saja, belum mempelajari Islam secara mendalam. Nah, ternyata di dalam Islam itu ada konsep tersendiri, yakni nasab dan mansub, di mana Islam menjelaskan ayat ini bukan expired, tetapi dihapus. Dihapusnya karena untuk memberatkan, atau memberatkan ini bukan memberatkan sih, untuk kita tuh mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, terus yang kedua tuh untuk diringankan, untuk mempermudah kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik. Kenapa kita harus mempelajari nasab dan mansub? Kenapa hal itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim dan lain sebagainya? Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir, terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak sebelumnya, kakak Lisa dan kakak Bella telah menjadi narasumber kita pada segmen kali ini. Dan kalian jangan bosan ya menonton konten-konten kita di Signeus. Nah, nanti mungkin ada konten selanjutnya yang akan segmen selanjutnya yang kita akan bahas dan tentunya akan lebih seru. Nantikan ya. Nah, setelah kita membahas banyak sekali konten-konten tentang nasab dan mansub, kalian sudah paham bukan? Karena kalian sudah paham, kita akan pamit undur diri. Selamat menonton segmen-segmen selanjutnya dari Signeus. Terima kasih. Video ini buat langsung Kak, apa aja sih contoh-contohnya? Kak, macam-macamnya nasab mansub itu apa aja sih? 2, 3, beli minyak, segelas, jangan banyak. Kamera, jangan lupa ya. Coba. Ibaratnya nasab mansub itu kayak gimana sih, Kak? mungkin ibaratnya kita punya hubungan sama seseorang, terus kandas